pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Batasa kita dapat kembali menemani Anda dalam acara Sarasehan Refleksi 69 tahun BPK dengan tema perspektif pemangku kepentingan terhadap hasil kerja BPK dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dan acara hari ini diselenggarakan langsung di Gedung Auditorium BPK Jakarta. Dan pemirsa, kami juga akan menyiarkan secara langsung melalui TV streaming yang bisa diakses melalui aplikasi Android Netizone, dan juga Anda bisa mengakses langsung acara ini dari akun Jagat di YouTube Live Channel. Dan pemirsa, pada usianya yang genap ke-69, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK melakukan sebuah refleksi mengenai hasil kerja BPK dan juga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dan juga tentunya refleksi tersebut diwujudkan dalam bentuk sarasehan komunikasi dua arah antara BPK dengan pemangku kepentingan. Dan pemirsa, sarasehan yang bertempat di gedung BPK ini mengangkat aspek-aspek yang menyangkut kualitas hasil audit dan manfaatnya, serta pentingnya komunikasi audit dan profesionalisme dalam proses pemeriksaan. Pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai unsur yang juga hari ini menjadi tamu dari acara sarasehan ini seperti lembaga perwakilan, aparat penegak hukum, pemerintah, LSM, dan akademisi duduk bersama untuk mengetahui masukan-masukan, kendala-kendala, dan perspektifnya atas kinerja BPK dalam konteks aspek-aspek tersebut. Dan juga pemirsa, pimpinan BPK, pejabat dan pelaksana BPK menjadi bagian terpenting sebagai peserta sarasehan untuk memahami pandangan dan perspektif pemangku kepentingan atas kinerja yang dilaksanakan BPK selama ini. Dan pemirsa, sarasehan ini tentunya dirancang terbuka bagi publik untuk memberikan pembelajaran mengenai transparansi dan akuntabilitas BPK. Dan juga tentunya melalui acara ini BPK mengharapkan sarasehan yang dibuat dalam bentuk tukar pikiran ini dapat memberikan kontribusi perbaikan kualitas proses dan juga hasil pemeriksaan BPK yang pada gilirannya tentunya berdampak terhadap perbaikan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemangku kepentingan juga memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai informasi dan juga pengetahuan institusi dan hasil kerja BPK sebagai lembaga pemeriksa. Dan pemirsa, acara baru saja dimulai dan saat ini sedang berlangsung pembacaan doa dan juga agenda untuk acara sarasehan refleksi 69 tahun BPK ini juga mengagendakan nantinya ada laporan penyelenggaraan kegiatan BPK. Kemudian juga kita akan menyaksikan keynote speech dan juga pembukaan sarasehan oleh anggota BPK yaitu Dr. Agung Firman Sampurna. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat internasional Design Data Center dari BPK dari Optim Institute kepada pemimpin atau pimpinan BPK. Dan selanjutnya acara dilanjutkan dengan sarasehan yang tentunya sangat menarik sekali dengan banyak sekali narasumber-narasumber yang tentunya sudah hadir di ruangan ini dalam acara sarasehan refleksi 69 tahun BPK dengan tema perspektif pemangku kepentingan terhadap hasil kerja BPK dan juga peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Dan pemirsa, dapat juga kami informasikan bahwa telah hadir juga di sini narasumber-narasumber seperti salah satunya ada Wakil Ketua DPR yaitu Bapak Fahri Hamzah yang juga nanti akan menjadi salah satu narasumber dalam acara sarasehan ini. Dan tentunya acara sarasehan ini akan dipimpin oleh moderator yaitu Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK dengan Bapak Bahtiar Arif. Setelah acara sarasehan nantinya akan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari BPK kepada para narasumber yang telah hadir dalam acara sarasehan
sarasehan ini. Dan juga pemirsa, saat ini kita langsung saja bergabung untuk menyaksikan acara selanjutnya, yaitu laporan penyelenggaraan kegiatan BPK oleh Sekretaris Jenderal Bapak Hendrar Ristriawan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan BPK, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, Bapak Dr. Murmahadi Suryajanegara, Bapak Profesor Dr. Bahrullah Akbar, para narasumber yang saya hormati, Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, Ketua Komite 4 DPD, dan Pak Bimo, Wali Kota Bogor. Juga yang saya hormati pakar komunikasi Pak Effendi Gosali, Pak Alvito. Terima kasih hadir memenuhi undangan BPK. Hadirin peserta sarasehan yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat datang Pak Aksanul Kossasi, beliau juga salah satu pimpinan BPK. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas segala rahmat dan hidayahnya, pagi ini kita diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri acara sarasehan BPK dalam rangka refleksi 69 tahun BPK. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang efektif antara BPK dengan para pemangku kepentingan BPK, dan juga dalam rangka untuk mengetahui perspektif pemangku kepentingan BPK terhadap hasil kerja BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, khususnya ditinjau dari 4 aspek. Pertama, dari aspek kualitas hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kedua, dari aspek manfaat hasil pemeriksaan BPK dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pemangku kepentingan. Ketiga, dari aspek kualitas komunikasi antara auditor dan auditi dalam proses pemeriksaan, dan juga terakhir dari aspek profesionalisme pemeriksa BPK. Perlu kami laporkan bahwa sarasehan ini diselenggarakan dalam bentuk komunikasi 2 arah antara BPK dengan para pemangku kepentingan BPK yang diwakili oleh para narasumber. Narasumber yang hadir pada hari ini adalah dari lembaga perwakilan, mewakili lembaga perwakilan, juga dari aparat penegak hukum, ini masih on the way, dari pemerintah, akademisi, media massa, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Dan sarasehan ini diikuti oleh pelaksana BPK. Hadir dalam hari ini, pada hari ini sekitar 200 undangan. Dan pada hari ini juga akan dilaksanakan penyerahan sertifikasi Tier Certification of Design Documents Tier 3 dari Uptime Institute kepada BPK. Tepuk tangan dong. Sertifikasi ini merupakan penghargaan atas layanan teknologi informasi BPK yang telah sesuai dengan standar internasional. Selain itu, ini untuk pertama kalinya BPK pada hari ini juga meluncurkan satu live streaming melalui YouTube, sehingga acara pada hari ini bisa ditonton oleh seluruh pegawai BPK dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu bisa tes nanti, linknya mungkin nanti bisa ditayangkan di https www.youtube.com/watch dan seterusnya. Dan juga para netizen ini juga dapat mendownload di Play Store. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Dr. Agung Firman Sampurna untuk memberikan keynote speech
sekaligus membuka secara resmi Saresihan Refleksi 69 tahun BPK. Demikian laporan kami, dan kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya acara ini rutin kita selenggarakan. Dulu formatnya itu adalah format BPK mendengar. Ya. Jadi acara Saresihan ini itu diselenggarakan dengan tujuan bagaimana BPK itu menjalin komunikasi dengan para stakeholdersnya, baik itu dari lembaga perwakilan, kemudian juga pemerintah yang merupakan auditi BPK, kemudian juga media, kemudian lembaga swadaya masyarakat, dan juga akademisi. Itu sebetulnya untuk mengetahui apa sih perspektif para pemangku kepentingan BPK terhadap BPK. Yang kami harapkan adalah adanya semacam masukan, kritik, harapan tentang peran BPK di dalam melakukan tugas konstitusionalnya, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, pemeriksaan ini keberhasilannya tidak diukur pada seberapa banyak temuan pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK, tetapi seberapa jauh para auditi, para pengelola keuangan negara itu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Karena semakin banyak atau semakin pengelola keuangan negara itu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, maka itu adalah satu gambaran bahwa memang hasil pemeriksaan BPK itu dibutuhkan, itu bermanfaat untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara. Gitu. Sejauh ini mungkin bagaimana Pak dengan para pemangku kepentingan BPK sendiri dengan BPK sendiri, apakah sudah bersinergi seperti itu Pak? Iya, selama ini memang kita selalu menjalin komunikasi, dan pola komunikasi kita itu menggunakan kita yang sebut dengan mixed communication, ya. Itu untuk komunikasi pada tingkat lembaga BPK secara keseluruhan. Tetapi juga kita membangun komunikasi pada setiap level, baik itu level pemeriksa, kemudian juga para pimpinan dan juga anggota BPK. Itu kita memang sudah mempunyai satu standar, dan itu diatur di dalam standar pemeriksaan keuangan negara. Bagaimana seorang pemeriksa itu harus berkomunikasi. Contohnya begini, hasil pemeriksaan itu salah satu filosofi di bidang audit, itu harus fair presentation, harus menyampaikan temuan pemeriksaan itu secara fair. Dalam arti, pemeriksa itu tidak boleh menganggap bahwa temuan pemeriksaan itu selalu benar. Oleh karena itu dalam standar pemeriksaan kita itu mewajibkan pemeriksa itu harus memuat tanggapan dari instansi yang diperiksa. Jadi setiap instansi yang diperiksa itu diberikan kesempatan untuk menanggapi temuan hasil pemeriksaan BPK. Dan tanggapan itu menurut standar pemeriksaan keuangan negara BPK harus dimuat di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Itulah wujud dari fair presentation tadi.